Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya hati kita sekarang berbunga-bunga ketika kita semakin dekat dengan Ramadan. Berbunga hati menyambut Ramadan. Mari kita usahakan itu, saudaraku. Kenapa demikian? Coba perhatikan anak muda yang sangat gembira ini. Setelah ditanya kenapa dia gembira, rupanya dalam hitungan 3 bulan dia akan menikah. 3 bulan lagi, tapi dia sudah meloncat tinggi karena gembiranya. Coba perhatikan nenek tua ini, dia lagi tersenyum, senang. Kenapa? Karena 1 bulan lagi dia dikunjungi oleh cucunya tercinta. 1 bulan lagi peristiwanya akan datang, tetapi dia sudah mulai tersenyum menceritakannya ke tetangganya. Coba lihat, ibu nelayan ini dia juga lagi gembira. Kenapa? Karena kabarnya dari aparat desa memberitakan, menyampaikan kepada beliau bahwa 1 bulan lagi rajanya akan berkunjung ke wilayah itu. 1 bulan lagi. 1 bulan lagi. Nah, tinggal hitungan hari. Tinggal hitungan hari, saudaraku. Akan datang bulan yang sangat indah, yang sangat istimewa. Apakah Anda sudah tersenyum? Atau mulai tersenyum? Padahal tinggal menghitung hari, bukan bulan. Ingat, bulan Ramadan itu sangat istimewa sekali. Jangankan kita harus meyakininya. Allah saja sebagai pencipta bulan Ramadan. Begitu datang bulan Ramadan, coba gimana sikap Allah kepada makhluknya yang datang ini, yang bernama Ramadan. Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah. Coba, ketika datang bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu surga oleh Allah. Masya Allah. Bukan sekedar membuka spanduk, menggelar spanduk, iklan, berapa harganya. Tapi ini Allah membuka pintu-pintu surga, tempat yang dituju oleh orang-orang soleh seperti kita, tempat yang kita rindukan, tempat yang tiada tara, yang keindahannya tidak pernah terlihat mata, yang keindahan suaranya tidak pernah terdengar telinga, bahkan hati manusia tidak bisa membayangkan hakikat nikmatnya, indahnya surga. Dan itu yang Allah buka. Rasakan begitu tingginya penghargaan Allah kepada Ramadan ini. Bahkan wa ghuliqat abwabu jahannam, Allah tutup rapat pintu-pintu jahannam. Hebatnya lagi, wasulsilati syayatin, Allah belenggu setan-setan. Ada
Tuh isyarat penting di sini. Seolah-olah Allah mengatakan, tuh hambaku, di bulan ini jalanmu hanya ke surga. Neraka aku tutup, bahkan setan yang menggoda kamu untuk menuju neraka aku belenggu. Allahu Akbar. Tidakkah kita sangat gembira dengan datangnya bulan Ramadan ini? Dan dia datang sebentar lagi. Nah, ketika Allah membuka pintu-pintu surga, itu maknanya apa? Kita diminta untuk melihatnya. Loh, melihatnya dengan apa? Melihatnya dengan ilmu yakin, dengan ilmu yang benar. Coba kita nikmati. Coba kita perdalam rasa, suasana dan nuansa surgawi dalam hati kita. Bagaimana dengan hadis ini misalnya? Bahwa ketika Rasulullah ditanya, "Kaifa hiya?" Bagaimana surga itu? Qala may yadkhulul jannah yahya la yamut. Siapa yang masuk surga dia akan terus hidup dan tidak ada matinya. Subhanallah. Bahkan wayan'am, dia terus bersenang-senang, la yab'as, tidak ada sedikit pun rasa susah. Wala tabla thiyabuhu, baju tidak ada yang rusak, entah karena kotor dan sebagainya, tidak ada itu. Wala yubla syababuhu, masa muda tidak pernah hilang. Tambah usia kita tetap muda. Masya Allah. Gila ya Rasulullah. Rasul ditanya lagi, kaifa bina'uhu, bangunannya bagaimana? Qala labinatun min fiddah wa labinatun min dhahab. Batu batanya ada yang dari perak, ada yang dari emas. Wa bilatuhu mis, dan perakatnya minyak kasturi. Wa asba'uha lu'lu wal yakut, dan kerikilnya mutiara dan permata. Subhanallah. Wa turabuha za'faran, dan tanahnya beraroma za'faran. Subhanallah. Itu surga yang Allah buka sepanjang bulan Ramadan. Ini artinya, Masya Allah, Masya Allah. Tidakkah kita gembira? Sebentar lagi datang bulan Ramadan. Di antaranya juga Rasulullah pernah menggambarkan, inna fil jannah khaymah min lu'lu. Di surga itu ada kemah yang terbuat dari mutiara, mujawwafah, tinggal kita masuk. Arduha situna milan, yang lebarnya 60 mil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda bisa bayangkan, kemah terbuat dari mutiara, lebarnya 1 mil. Masing-masing kita dapat. Masya Allah. Padahal kemah di dunia diletakkan di gudang. Ini tinggal dipakai. Itu mutiara bahannya. Subhanallah. Yang menakjubkan lagi, saudaraku, di surga itu ada pasar. Ada pasar di sana. Kalau pasar itu didatangi, itu pasti buka hari Jumat. Di pasar itu bertiuplah angin dari utara mengenai wajah dan pakaian mereka, hingga mereka semakin indah dan tampan. Begitu angin utara yang mengenai tubuh kita, wajah berubah tambah tampan, baju berubah diganti indah. Jadi baju itu tanpa dibuka kancingnya berubah sendiri. Masya Allah. Ketika mereka pulang ke istri-istri mereka dalam keadaan telah bertambah indah dan tampan, istrinya kaget, mengatakan, demi Allah, wallahi, engkau semakin bertambah indah dan tampan.
Mereka pun berkata, kalian pun semakin bertambah indah dan cantik. Jadi istrinya yang memuji suaminya datang tambah tampan itu, wajahnya tambah cantik, bajunya juga tambah indah. Subhanallah. Ramadan sebentar lagi datang loh. Ingat surga. Menakjubkan lagi bagaimana kondisi surga yang Allah buka sepanjang bulan Ramadan. Kalau Anda memetik buah di surga, maka tempat itu tiba-tiba muncul lagi buahnya. Anda petik lagi, muncul lagi buahnya. Masya Allah. Luar biasa. Yang luar biasa lagi, saudaraku. Di surga itu ada pohon. Pohonnya itu bagaimana coba? Ya, yasirur raqib fi dhilliha mi'ah am. Kalau Anda itu berjalan di bawahnya menggunakan kendaraan di surga, mi'ah am, selama 100 tahun perjalanan, la yaqtauha, Anda belum melewati satu pohon itu. Oh, subhanallah, 100 tahun perjalanan kita belum bisa keluar dari satu pohon itu. Pohon yang sangat indah, rindangnya seperti itu, saudaraku. Itu Allah sudah gambarkan di surah Al-Waqi'ah. Uzillim mamdud, dan naungannya terbentang luas. Seperti itu luasnya, subhanallah. Saudaraku, hadis berikutnya tentang surga ini dia. Anda bisa bayangkan surga yang indah ini, apa yang terjadi ketika semuanya sudah masuk ke surga. Tiba-tiba kesenangan yang kita nikmati dalam berbagai bentuk itu, kita tidak menikmatinya tiba-tiba. Kenapa? Ada yang lebih indah dari itu. Apa itu? Kita pertama kali mendengar teguran Allah, mendengar suara Allah. Suara Allah lebih indah dari surga. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tak satu pun yang seperti Allah. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang seperti Allah. Termasuk surga. Apa? Begitu terdengar suara Allah, kita semuanya berhenti beraktivitas. Kita menikmati suara itu. Allah bertanya, apakah kalian ingin sesuatu yang perlu aku tambahkan? Kita semua menjawab, bukankah engkau telah membuat wajah kami putih berseri? Hah? Tidak ada yang kurang. Bukankah engkau yang telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Allahu Akbar. Siapapun Anda yang paling soleh di dunia tidak akan pernah menyebut amal apapun yang kita miliki. Sebanyak apapun, kita malu menyebutnya. Kita hanya tahu kita masuk surga karena rahmat Allah. Kita diselamatkan dari neraka itu juga karena rahmat Allah, bukan karena amal kita. Apalagi amal kita yang secuil ini. Astagfirullah. Kemudian Allah membuka hijab, pembatas yang ada yang terbuat dari cahaya yang sangat indah. Lalu apa yang terjadi? Pasti kita akan melihat Allah di balik hijab itu. Digambarkan, lalu tidak ada satupun yang dianugerahkan kepada mereka yang lebih dicintai daripada anugerah memandang Rabb mereka. Masya Allah. Kita akan berjumpa langsung dengan Allah. Inilah kenikmatan puncak yang paling penting dan paling indah, itu melihat langsung pencipta alam raya ini, yang selama ini kita rindukan, saudaraku. Luar biasa. Sebenarnya hal ini Allah sudah gambarkan dalam surah Yunus ayat 26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yaitu surga, dan ada tambahannya. Tambahannya adalah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah.
Sebentar lagi Ramadan loh. Kita harus berseri-seri, kita harus berwajah gembira, senang. Apalagi setelah Allah katakan, Allah tutup pintu neraka rapat-rapat. Kenapa? Kan di dalamnya ada siksa seperti ini. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah telah pernah mengatakan, beliau diperlihatkan neraka jahanam. Di dalam neraka terdapat 70.000 tali pengikat. Setiap tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Ada lagi siksaan dalam neraka itu seperti ini. Apa itu? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah bercengkrama bersama Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah mendengar suara keras seperti suara sesuatu yang terjatuh. Lalu beliau bertanya, tahukah kalian suara apa itu? Abu Hurairah berkata, kemudian kami pun menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Rasulullah kemudian menjelaskan, itu adalah suara batu yang dilempar ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu. Dan sekarang batu itu berada dalam neraka hingga sampai ke dasarnya. Nauzubillahi min dzalik. Begitu dalamnya neraka itu. Nauzubillahi min dzalik. Selamatkan kami darinya ya Allah. Ada lagi yang saudaraku, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah telah bersabda, pada hari kiamat kelak penghuni neraka yang paling banyak nikmatnya di dunia didatangkan. Setelah itu ia akan dicelupkan sejenak ke dalam neraka dan dia ditanya, apakah ada kesenangan dan kenikmatan yang masih kamu rasakan? Penghuni neraka itu menjawab, tidak ada kesenangan yang saya rasakan ya Allah. Kemudian penghuni surga yang paling sengsara di dunia juga didatangkan. Setelah itu ia dimasukkan sejenak ke dalam surga. Ditanya, apakah ada kesengsaraan yang kamu rasakan? Ia menjawab, tidak ada ya Allah. Sesungguhnya saya sama sekali tidak pernah merasakan kesengsaraan dan kesedihan. Yang paling nikmat hidupnya, begitu dicelupkan sebentar ke neraka, dia mengatakan tidak pernah merasa senang. Begitu dahsyatnya neraka itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ada lagi sisa neraka yang insya Allah bersama Ramadan kita diselamatkan oleh Allah. Apa itu? Sesungguhnya siksa penghuni neraka yang paling ringan adalah seseorang yang dipakaikan sepasang terompah yang terbuat dari api sehingga otaknya mendidih sebagaimana mendidihnya air yang sedang direbus. Pada saat itu orang tersebut mengira bahwa dialah orang yang mendapat siksa yang paling pedih, padahal ia adalah penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah juga pernah menggambarkan besarnya gigi taring orang kafir sama dengan gunung Uhud, dan tebalnya kulit orang kafir karena bengkak dan hangus adalah sejauh perjalanan 3 hari. Na'udzubillahi min dzalik. Dahsyatnya pengaruh siksa api neraka. Na'udzubillah. Semoga bersama Ramadan Allah selamatkan kita dari neraka ini. Karena itulah, saudaraku, Rasulullah ingatkan apa manfaat puasa itu. Ternyata luar biasa. Puasa itu menjadi perisai dari siksa api neraka. As-saumu junnah yastajinnu bihal abdu minan nar. Puasa adalah perisai yang dengannya seseorang akan membentengi dirinya dari neraka. Masya Allah. Itulah Ramadan. Itulah puasa Ramadan. Hebatnya lagi siam puasa
bisa memberi syafaat kepada pelakunya. Asyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran bisa memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Masya Allah. Benar-benar Ramadan saatnya kita masuk surga. Kesempatan kita selamat dari neraka dan dari godaan setan yang terkutuk. Puasa Ramadan ini benar-benar akan membentuk pribadi kita yang semakin menawan. Pribadi yang qurrat ayun. Coba perhatikan baik-baik kata Rasulullah. Dan jika seseorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah ia berkata kotor dan janganlah membuat suasana gaduh. Maka jika seseorang memakinya dan menantang untuk berkelahi, maka hendaknya ia mengatakan, aku berpuasa. Masya Allah. Pribadi orang yang berpuasa dengan benar, pribadi yang lembut dan memiliki akhlak yang menawan. Dia dicaci, dia diajak berkelahi, dia bisa membalas. Dia hanya mengatakan, aku sedang berpuasa. Masya Allah. Semoga dengan puasa Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang tidak lagi mengawali berbuat jahat kepada orang lain. Seandainya pun kita merasa diberikan sikap yang buruk, maka kita tidak akan membalasnya. Subhanallah. Indahnya pribadi kita bersama siang Ramadan. Karena itu, jangan lagi berkata dusta. Jangan lagi berkata kotor. Kata Rasulullah, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Itu hakikat puasa. Bukan hanya tidak makan dan tidak minum, tapi bagaimana kita berpuasa dari sikap dusta. Kalau kita tidak berhenti melakukannya, Allah tidak terima. Allah tidak menilai dan tidak memberi nilai dari puasa kita. Allah tidak butuh puasa kita. Saudaraku, hebatnya bulan Ramadan, siang Ramadan, saatnya mimpi-mimpi jadi nyata di bulan Ramadan. Masya Allah. Lihat janji Allah. Surah Al-Baqarah 186 ini ada sederetan ketika Allah menyebutkan tentang puasa Ramadan. Dan kalau Ramadan itu kita mohon kepada Allah, hanya satu yang kita pikirkan menjadi nyata. Hanya satu keyakinan kita akan menjadi nyata. Hanya satu peluang kita kalau berdoa, pasti dikabulkan. Masya Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya, aku dekat. Tiba-tiba Allah mengatakan apa? Ujibu da'watad da'i. Aku kabulkan doa orang yang berdoa kepada aku. Ini menariknya. Allah dahulukan kata-kata ujibu. Artinya Allah menggambarkan sepanjang Ramadan, bayangkan nyata, terkabul nyata doamu nantinya. Idza da'ani. Masya Allah. Masya Allah. Karena itu, agar semakin mantap doa-doa kita panjatkan selama Ramadan, termasuk mantap akan dikabulkan oleh Allah. Perhatikan hadis Rasulullah ini, bahwa doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah pasti dikabulkan oleh Allah, asal dalam doa kita tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahim. Dan ada 3 bentuk pengkabulan doa untuk kita. Ini yang harus dipahami.
Yang pertama, Allah segerakan mengabulkan doanya. Yang kedua, Allah akan menyimpannya baginya di akhirat kelak. Itu dia. Dikabulkan, tapi disimpan di akhirat. Yang ketiga, Allah akan menghindarkan dia dari kejelekan yang semisal dengannya. Jadi, doa kita dikabulkan oleh Allah. Mungkin dengan bentuk selamatnya dari musibah corona ini. Dengan bencana atau dari kejahatan orang lain diselamatkan oleh Allah. Maka banyak berdoa, kita akan Allah selamatkan. Para sahabat kemudian merespon, kalau begitu kami akan memperbanyak doa kami. Masya Allah. Nabi menjawab, Allah nanti akan memperbanyak mengkabulkan doa-doa kalian. Masya Allah. Masya Allah. Saudaraku, kenapa kita berbunga hati menyambut Ramadan? Karena dijamin oleh Rasulullah ada kebahagiaan yang pasti kita rasakan di dunia dan di akhirat bersama siam Ramadan. Masya Allah. Lisa'im farhatan, bagi orang yang rajin berpuasa ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, senang, bahagia ketika berbuka, betul? Yang kedua, wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Kita senang bertemu Allah Subhanahu wa taala. Yang dijamin pertemuan ini menyenangkan dan kita bertemu dengan Allah karena puasa kita. Subhanallah. Begitu indahnya Ramadan. Sebentar lagi kita akan berjumpa dengan Ramadan. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Akhirnya semoga saya dengan Anda semuanya mendapat kesempatan yang luar biasa, akan dimasukkan oleh Allah sesuai dengan hadis Muslim nomor 1152, bahwa di surga itu ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Itu khusus untuk orang yang puasanya is the best. Nah, ini dia. Insya Allah kalau puasa kita baik dan benar, insya Allah kita akan masuk bersama ke surga melalui pintu Ar-Rayyan. Nah, sampai berjumpa di surga. Semoga kita semuanya dikumpulkan di surga karena kita bisa menyambut Ramadan dan kita bertemu Ramadan dan kita melaksanakan semua ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Allah tidak pernah ingkar janji. Sampai bertemu di surga insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.